Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan Yesus itu bukan Juru Selamat. Karena walaupun di luar sana ada banyak orang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Juru Selamat, dia hanya sekedar utusan. Tapi kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Firman Allah, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Rasul Petrus dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi firman-Nya juga berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap! Jadi pilihlah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Doa dan harapan saya di malam hari ini, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa senantiasa menyertai kita sebelum kita pergi istirahat. Saya berharap kita mau membaca firman Allah, berdoa, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami hamba-hamba Kristus Yesus yang saleh, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan ayat yang kelima. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. 7. Dan dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. 9. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Jadi di sini sebenarnya antara hubungan antara atasan dan bawahan. Dan tetapi saya mau menyudutkannya kepada antara kita sebagai hamba kepada Tuhan kita, Kristus. Jadi tema kita adalah tadi Efesus 6 ya. Efesus 6 bisa dibaca dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9 ya. Efesus 6. Jadi jadilah hamba-hamba Yesus Kristus. Nah, jadi ciri-ciri hamba Yesus Kristus itu jelas, tampak, jelas, dan tidak bisa dipungkiri. Yang pertama, dia itu taat. Gak ada hamba Yesus Kristus itu yang sifatnya memberontak, terkecuali hamba abal-abal. Ya, jadi ciri khas dari seorang hamba itu adalah taat kepada Tuhan. Kita sebagai hamba Yesus Kristus, dulosnya Tuhan. Ya, kalau orang bacanya doulos, ya katakan tulisnya doulos, bacanya dulosnya Tuhan. Jadi kita sebagai dulosnya Tuhan, kita harus betul-betul menerapkan prinsip-prinsip di mana ketaatan kepada Tuhan kita Yesus Kristus itu harus menjadi number one. Jadi kalau kita mengatakan, makanya dikatakan jadilah hamba-hamba Yesus Kristus. Hamba-hamba Yesus Kristus yang pertama, mereka adalah taat kepada Kristus. Yang kedua, mereka melakukan kehendak Allah dengan segenap hati. Ya, bukan seperti orang munafik. Ya, kalau orang pekerja-pekerja itu kan, saya sudah melihat itu. Kalau ada bosnya, semangat sekali kerja. Enggak ada bosnya, mereka tinggalkan. Ya, jadi kalau waktu saya mengawas proyek itu, kalau kita ada, waduh, itu senang sekali mereka, bekerjanya sekali. Tapi kalau sudah kita nggak ada, wah, suka-suka mereka. Karena itu terbukti ketika kita tiba-tiba datang, ya, mereka seharusnya kerja, mereka nggak kerja, merokok santai, minum kopi, wah. Tapi
Saya mau katakan, seorang pekerja yang baik, Anda dilihat oleh bos atau tidak dilihat bos, Anda bekerja dengan tekun, yakin dan percayalah. Orang-orang seperti inilah kelak nanti yang akan dicari oleh para pimpinan-pimpinan untuk menjadi pimpinan-pimpinan perusahaan atau pimpinan-pimpinan di mana dia bekerja. Karena apa? Etos kerjanya itu loh. Kalau orang-orang yang bersandiwara, suka bersandirawa, wah, udah nggak dipakai itu. Ya, merugikan dirinya sendiri. Itu sebabnya saya ingat Sam Walton mengatakan, untuk orang-orang yang bekerja keras bagi perusahaan kita, untuk orang-orang yang betul-betul berjuang untuk perusahaan kita, orang-orang yang betul-betul memikirkan kemajuan perusahaan kita, mereka itu adalah orang-orang yang harus dipertahankan dan dibayar dengan harga yang tinggi. Kenapa? Pikiran mereka itu adalah orang yang hebat. Pikiran mereka itu mau memajukan perusahaan. Itu sebabnya masih ingat saya membawa 3 hal penting bagi seorang untuk menjadi pemimpinan yang bertahan. Perusahaan-perusahaan bertahan itu sampai lama. Kenapa? Itu karena adanya orang-orang yang pemimpin-pemimpin yang rendah hati. Yang kedua, pemimpin-pemimpin yang profesional. Jadi mereka betul-betul orang profesional yang betul-betul hanya ingin memajukan perusahaan itu. Tidak ada yang lain. Tidak ada cari nama, cari ini, nggak ada. Kalau dia berhasil, dia suruh orang lain. Ya. Dan yang lagi saya katakan yang ketiga itu adalah ambition, ambisi yang murni, ambisi yang betul-betul hanya untuk memajukan perusahaan itu. Dan itu sebabnya pemimpin-pemimpin itu mereka semua dibayar mahal itu. Itu nggak tanggung-tanggung. Tapi ada orang-orang berpikiran average, ya, rata-rata, atau mungkin mediocre lah, nggak ada achiever, susah. Kenapa? Malasnya dibawa. Dan ketika orang malas, di rumahnya, di luar juga akan menjadi malas itu. Itu sebabnya pada anak saya sebenarnya ada penekanan-penekanan saya yang khusus. Supaya mereka melakukan yang terbaik dalam hidup mereka. Karena tidak bisa. Apapun orang yang namanya bekerja di satu perusahaan atau di manapun, itu harus mempunyai semangat, etos kerja yang kuat. Itu baru senang. Dan engkau akan dibayar lebih dari yang lain. Dan saya sudah menikmati itu. Dibayar lebih dari yang lain. Dan itu sebabnya saya katakan bahwa kita harus melakukan dengan melakukan kehendak Allah dengan segenap hati kita. Kalau kita melakukan segenap hati kita, tidak berpura-pura, kita akan sukses. Yang ketiga dikatakan, melakukan pelayanan dengan rela, bukan karena terpaksa dan dipaksa. Itu kan ada orang-orang melayani karena terpaksa dan dipaksa. Nggak ada gunanya, ya, nggak ada gunanya. Pelayanan itu harus mengalir, flowing like a river. Bukan berarti hidup itu flowing like a river, bukan. Mengalir. Kita terus, karena air itu akan terus menemukan jalannya sendiri ke tempat yang lebih rendah. Demikian juga kita dalam pelayanan ke tempat yang lebih rendah selalu. Untuk menyenangkan apa? Menyenangkan Tuhan. Yang terakhir kata firman Allah, melakukan yang baik. Ketika orang melakukan yang baik, jadi ciri-ciri seorang hamba Yesus Kristus itu, yang keempat itu adalah melakukan yang baik. Yang pertama adalah taat kepada Kristus, yang kedua melakukan kehendak Allah dengan segenap hati, ya, tidak ada kemunafikan di situ, dan melakukan ketiga pelayanan, yang melakukan pelayanan dengan rela, dan keempat selalu melakukan yang baik. Itu ciri-ciri. Jadi kalau ada orang hamba Kristus tadi melakukan penipu, memanipulasi, janji palsu dan lain sebagainya, tidak pemegang janji, ya, itu sesuatu yang
yang tidak baik. Saya ada janji dengan teman saya dan belum saya genapi. Tapi saya bilang, I keep my promise. Saya jaga itu. Ya, apa saya? Anytime you come to Ampenan, we will go. Jadi kalau kamu ini satu saat kamu datang ke Ampenan, kamu tinggal call saya, kita akan makan bersama. Karena janjinya makan. Jadi kalau kamu datang ke Ampenan, kamu ada restoran di sini, mana lagi di situ, ya. Dan itu janji saya. Saya bilang, saya belum memenuhi, tapi I keep my promise. But anytime you come, call me, ya. Jadi kalau setiap kalian datang Anda ke Ampenan, ya jangan makan dulu. Kalau nanti makan kan nggak apa. Tapi ya belum. Saya katakan, apa yang mau saya katakan di sini? Kadang-kala banyak orang berjanji yang baik, tetapi nggak pernah melakukannya. Berjanji ini dan itu, tapi tak pernah melakukannya. Itu memedihkan sebenarnya. Dan itu sebabnya kalau kita mari kita selalu melakukan yang baik supaya Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita ini. Jadilah hamba-hamba Yesus Kristus yang baik dalam kehidupan ini, sehingga Tuhan senantiasa dimuliakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, buat segala kasih-Mu, kami mau menjadi hamba-hamba yang taat kepadamu. Terpujilah Engkau, dan kami mau berdoa bagi orang-orang yang sakit, dan kami mau doakan mereka, apapun sakit penyakitnya, kami hanya melakukan bagian kami, yaitu sebagaimana perintah-Mu, usir setan-setan dan lenyapkan segala sakit penyakit. Kami sadar kami tidak bisa menumpangkan tangan atas mereka, tapi kami punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang mampu menumpangkan tangan atas mereka, sekalipun mereka dimanapun mereka ada. Karena Tuhan tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Saat kami berdoa, Engkau bisa hadir di tengah-tengah kami dan di tempat saya, dan maupun di tempat di mana mereka ada di seluruh jagat raya ini, Bapak di surga. Dan segala sakit penyakit aku perintahkan, mereka yang sedang sakit, dan percayalah bahwa Engkau bisa dijamah oleh Tuhan saat ini juga dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka derita, baik ringan, berat, menengah maupun berat, aku perintahkan dalam nama keluar. Baik yang dikatakan tidak bisa lagi disembuhkan, Tuhan tidak pernah mengenal menyerah. Tuhan selalu punya mujizat dalam setiap orang yang percaya kepadanya. Jamah mereka, sembuhkan. Katakan sembuh, maka mereka sembuh. Oleh bilur-bilur, oleh kuasa-Mu, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat segala pertolongan-Mu kepada mereka. Dan kalau Engkau mengalami masalah dalam hidup-Mu, saya mengatakan kepadamu, biarlah Engkau senantiasa datang kepada Tuhan. Dan mari angkat kedua belah tangan-Mu, kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa mau menolong mereka. Kami tahu bahwa Tuhan adalah perkasa dalam menolong setiap kami umat, dan banyak kesaksian dari pahlawan iman, di mana mereka terpujilah Tuhan yang telah menolong aku, mengeluarkan aku dari kesesakan, dari penderitaan, dari kesusahan, dari musuh-musuhku. Itu karena Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan Bapa di surga, kami percaya Kau bisa hadir kepada mereka, menolong mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat kebaikan bagi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat malam, selamat kita beristirahat. Mantap, mantap, mantap.